يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Banyak. Hadis selanjutnya, arba'un man kunna fihi harramallahu ta'ala 'alan nari. Ada 4 perkara, siapa saja yang di dalam dirinya ada, Allah akan mengharamkan dia masuk kepada neraka. Tuh, ya, ada 4. Kalau kita lakukan ini, kita nggak masuk neraka. Wa asamahu minasyaitan, dan Allah akan jaga dia dari syaitan. Kalau kita melakukan 4 ini, Allah jaga dari syaitan. Apa itu? Man malaka nafsahu hina yarghabu wa hina yarhabu wa hina yushtaha wa hina yaghdabu. Yang pertama, ya, kalau kita milikin ini, kita nggak masuk neraka dan kita dijaga oleh syaitan. Barang siapa yang mampu menahan hawa nafsunya ketika kesukaannya sedang meledak-ledak. Ya. Jadi yang namanya manusia kan sudah dititipin rasa syahwat. Ya, syahwat, yang namanya syahwat ini zuyyina linnasi hubbus syahwat. Manusia itu sudah Allah titipkan dan dihiasi dengan syahwat. Nah, syahwat itu sesuatu yang sangat manusiawi. Ketika kita ngelihat makanan yang enak, ketika kita ngelihat perempuan yang cantik, ketika kita ngelihat jabatan yang begitu sangat indah dengan gaji-gajinya, itu kan syahwat semua itu. Ya. Ya. Apakah syahwat itu yang Allah titipin dosa? Kagak. Allah titipin syahwat, memang Allah titipin. Cuman gimana kita bisa menahan syahwat itu, gitu lah. Ya, syahwat, yang namanya syahwat, ya kita sepakainya aja, segunanya, gitu ya. Makanya di sini seseorang yang mampu menahan hawa nafsunya ketika hawa nafsunya sedang meledak-ledak. Ya. Alhaakumut takatsur. Sesungguhnya berbanyak-banyak itu telah melalaikan kalian. Ya, aduh, banyak uangnya, banyak barangnya, banyak duitnya, banyak emasnya, banyak anaknya, banyak rumahnya, banyak ajudannya, banyak pekerjaannya. Ya, kita berbangga-bangga gitu, padahal itu hakikatnya adalah ya titipan. Makanya terkait dengan nafsu yang meledak-ledak ini, ya, Rasulullah SAW, saya sering ceritakan itu. Ya, ketika Abu Bakar As-Siddiq sedang dihina, ya, kemudian tersenyum, Rasulullah pun tertawa. Dihina yang kedua, Abu Bakar tambah tersenyum, Rasulullah pun tanda tersenyum. Dihina yang ketiga, Abu Bakarnya marah, Rasulullah yang pulang, gitu ya. Ya Rasulullah, kenapa? Ya, ketika engkau dihina orang, engkau tersenyum, aku senyum karena kenapa? Ada malaikat di situ lagi doakan engkau. Jadi kita lagi marah, Pak, ya, nggak usah terlalu emosi. Lagi kesel nih, udah kita banting setir aja. Rasulullah ngajarin kalau kita lagi emosinya berdiri, kita duduk. Kalau lagi duduk, kita tiduran. Kalau tiduran, udah kita merem aja. Tahan emosi itu. Karena kenapa? Menahan emosi itu adalah bagian, ya, sesungguhnya yang namanya emosi itu semua setan. Nggak ada malaikat di situ, nggak ada. Ya, semua yang namanya emosi adalah ajakan setan. Yang kedua, wahina yarhab, dan orang yang menahan hawa nafsunya ketika dia takut. Takut sama pimpinan, ya, takut sama pimpinan untuk dipecat, ya. Padahal konsekuensi dalam agama adalah engkau boleh taat sama atasanmu kalau bukan dalam maksiat.
Kalau dalam maksiat kita bangkang nggak apa-apa. Ya, kalau dalam maksiat kita ngebangkang nggak apa-apa. Ya tuh kasusnya yang saat ini lagi meledak, sampai penegak hukum puluhan, 85 apa 95. Ya, makanya konsep taat pimpinan totalitas gitu jangan. Allah udah canangkan jangan. Pokoknya kalau masalah kebaikan silahkan, tapi kalau masalah keburukan jangan sekali-kali engkau taati. Kenapa? Ya kitanya ketiban dosa. Ya, emang hidup terus enak kan kagak. Sekarang kalau kayak gini coba, ya, penegak hukum bukan negakin hukum malah ngancurin hukum. Ya, semua bisa dibayar dengan uang. Subhanallah. Wahina yashtahi, dan ketika dia berhawa nafsu, menahan jiwanya ketika dia lagi bertahan hawa nafsu. Ya ini banyak. Ya, makanya Rasulullah ketika ditanya gitu ya, sama sahabatnya untuk minta kaya, Nabi bilang jangan. Ya, minta kaya jangan. Karena kenapa? Mendingan kayak aku gitu lah ya. Aku kalau mau, kata Rasul, itu gunung Uhud udah jadi emas. Aku kalau mau gitu. Siti Fatimah ketika ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah tolong beliin dong aku pembantu, ya bayarin pembantu. Karena kenapa? Ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajah, itu kan orang miskin, nggak punya apa-apa Ali bin Abi Thalib. Tapi Rasulullah melihat dalam hatinya itu bagus gitu loh. Ini orang nanti di akhirat bukan sembarang orang, sayyid, ya, orang penghulu. Cuman karena bukan nggak milikin apa-apa, akhirnya nggak punya pembantu. Bayangin ketika Siti Fatimah ngadonin roti, bikin lauk, nyuci juga, ya, iniin segala macam. Ngadu, ya Rasulullah tanganku tebal ini, sakit gitu loh. Kenapa? Ya karena memang kerjaannya tiap hari capek gitu loh. Apa dikatakan oleh Rasulullah? Wahai Fatimah, kalau engkau mau, itu ulekan, aku doa sama Allah, ulekan itu gak pernah berhenti. Itu mesin gitu ya, karena dia lagi capek ngulenin roti gitu ya, kan ini nyampe kapalan. Ya Rasulullah tolong dong pakai pembantu. Akhirnya kata Rasulullah, andaikan kau, wahai Fatimah, aku bisa aja minta sama Allah, itu batu itu bisa ngulenin sendiri, bisa sampai hari kiamat juga bisa ya. Tapi tahukah engkau sesungguhnya apa yang engkau lakukan itu dari pekerjaan sehari-hari yang membuat tanganmu itu keras, itu dicatat amalan itu gitu loh. Jangankan cuma ngulenin Pak, seorang suami yang ngasih makan kepada anak istrinya, itu dihitung sama Allah tuh per satu masukan itu, per sekali makan ya, itu dihitung sama Allah itu. Bukan hanya sekedar ini, enggak, per sekali masukin tangan makanan itu ke anak istri, itu dihitung sama Allah itu. Nah, jadi bukan sembarang itu. Wahina yaghdabu, dan mampu menahan jiwanya ketika dia marah. Nah, ini sekali lagi ya, hati-hati. Rasulullah pesan, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Karena kenapa? Kalau udah marah Pak, hati kita itu kayak kebakar gitu loh. Ya, bakar. Kita dihina orang udah biarin aja. Nah, kan kita udah dipesan ya Rasulullah, ya kalau emang ada yang jahat ya udah biarin aja. Nanti juga dicapek sendiri. Ya, yang capek sendiri. Terus yang selanjutnya, wa arbaun man kunna fihi nasyarallahu ta'ala alaihi rahmatahu wa adkhalahu jannatahu. Dan ada 4 perkara yang kalau dia punya sifat 4 perkara itu, Allah akan mengucurkan rahmatnya dan Allah masukkan kepadanya surga ya. Man awa miskinan, yang pertama, barang siapa yang memberikan tempat tinggal orang miskin ya, tempat tinggal orang miskin. Artinya kalau kita punya uang berlebih nih maksudnya ya, kalau kita kan dibilang namanya santunan fakir miskin lah ya, santunan fakir miskin. Pada hakikatnya santunan yang kita lakukan itu walaupun cuma sehari 500 perak Pak ya,
walaupun sehari 500 perak, itu pada hakikatnya itu ya, diperuntukkan kepada sabilillah, itu nggak apa-apa. Ini kenapa disebutin man awa miskinan? Karena orang miskin yang paling berhak kita santunin. Setiap yang Allah kasih buat kita dari gaji, ya, setiap yang Allah kasih dari kita itu uang masuk. Pada hakikatnya di situ ada hak yang bukan milik kita. Terutama jika uangnya itu berlebih, Pak. Kalau uangnya secukup-cukupnya gitu ya. Makanya kata-kata awa miskinan, yang menampung orang miskin. Apa itu tampungannya? Ya kita kasih makan. Di rumah ada makanan lebih, kasih. Rumah makan lebih, kasih, gitu ya. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man awa miskinan. Kenapa kok orang miskin jadi perhatian? Ya. Karena pada hakikatnya mereka adalah, pertama itu adalah orang-orang yang mustahik. Miskin itu apa sih? Miskin itu orang yang punya penghasilan tapi kagak cukup, Pak. Dia punya penghasilan, dia kerja, tapi nggak cukup. Lain kalau fakir. Kalau fakir itu kerjaan kagak punya, duit kagak punya, itu fakir itu. Ya, itu fakir. Makanya Rasulullah dalam hal ini supaya harta kita berkah, supaya duit yang kita punya berkah, sisipin sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Ya, mau 500 kayak, mau 1000 kayak, niatkan itu lillahi ta'ala. Jadikan satu momen yang kita lakukan orang nggak tahu. Rutinkan sedekah yang kita keluarkan dan orang tidak tahu. Kenapa? Biar nanti malaikat yang nyatet nanti dibuka ketika pada hari pembalasan. Sebab amalan-amalan yang nggak diketahui kecuali Allah itu suatu saat berguna, Pak, ketika kita lagi sulit. Ya, ini yang namanya tawassul. Tawassul dengan amal baik. Ya, tawassul dengan amal baik. Contohnya, ya, itu kan ada kisahnya dulu itu yang di goa tertutup dengan batu, kemudian dia bilang satu-satu, ya Allah, dulu pernah aku diajak berzina sama wanita cantik, kemudian aku tolak. Itu karena aku melihat cahayamu ya Allah bergeser. Ya Allah, ya, aku berbakti sama orang tua ketika aku membelikan susu dan susu itu nggak dimakan sama anak istriku. Lantaran kenapa? Aku mendahulukan orang tuaku. Batunya bergeser. Ya Allah, dulu pernah aku bersedekah dan orang nggak pernah tahu sedekah yang aku lakukan itu. Itu, Pak, bermanfaat ketika kita lagi sulit. Itu yang namanya tawassul dengan amal baik. Ya, kan kita terkadang punya amalan, Pak, ya, yang orang kebanyakan kagak tahu, gitu ya. Aduh, ini lillahi ta'ala saya, udah biar nggak ini. Nah, itu disimpan. Suatu saat itu akan berguna kalau kita lagi sulit. Warahimad dha'fa. Amalan yang mengucurkan rahmat Allah adalah mengasihi orang yang lemah. Ya, mengasihi orang yang lemah. Makanya ya, yang namanya orang yang lemah, Pak, ya, Rasulullah berkata, sesungguhnya orang yang nggak punya apa-apa, kalau dia muslim dan terus beramal baik, masuk surganya duluan dari orang yang punya apa-apa. Ya, karena yang namanya orang yang miskin, ini udah Rasulullah udah bilang, orang miskin itu nggak punya apa-apa, makanya dihisapnya cepat. Ya, ketika dihitung gitu, ini nggak punya apa, udah masuk surga cepat, Pak. Coba kalau orang yang punya duitnya banyak, itu masuk surganya belakangan. Karena kenapa? Per 1 rupiah nanti dia akan dipertanyakan, dapat dari mana, keluarinnya kemana. Ini yang ini dapatnya dari mana, keluarin yang mana. Itu dihitung dari semenjak kita dapat pertama kali duit itu. Makanya perbedaannya sampai 500 tahun. Jadi semua orang yang nggak punya dulu masuk surga, habis itu orang kaya belakangan. Kenapa? Ya karena hisabnya itu loh. Ya, satu persatu akan Allah hitung, walaupun cuma satu perak. Makanya jangan menjepelekan orang lemah. Ya, ingat orang lemah itu, makanya seneng, Pak, kalau kita bersedekah gitu. Jangan supaya kan suka ada orang kalau kita lagi sedekah berapapun nilainya, mudah-mudahan rezekinya lancar tuh.
Ya, mudah-mudahan keluarganya sehat, mudah-mudahan bapak nanti segala macam. Ya, itu doa dari orang yang nggak punya, itu mustajab, Allah kabul gitu. Itunya yang mahal. Ya. Terus yang selanjutnya warifqun bil mamluki atau warafqun bil mamluk, dan lemah lembut terhadap hamba sahaya. Karena dulu ada perbudakan. Dulu ada budak, ya budak itu kayak barang, ya, mau diapa-apain terserah. Tapi Islam mengajarkan engkau harus berlemah lembut kepada budak hamba sahaya. Artinya nggak punya keluarga. Zaman sekarang udah nggak ada. Ya lemah lembut aja sama orang gitu ya. Orang kagak punya, nggak ini, nggak usah, jangan kasar. Makanya Rasulullah ngajarin, engkau kalau punya pembantu, ya kasih pakaian, kasih makanan yang kau makan dan yang kau yang pakai. Karena kenapa? Yaitu kesamaan derajat, ya, kesamaan derajat. Cuman bedanya dia kerja sama kita majikan gitu doang. Makannya, bajunya, apanya kita kasih. Contohnya dengan apa? Yaitu gaji per bulannya, gitu loh ya. Nih, ya sepantasnya lah ya. Jangan kemudian, sebab kenapa? Kalau kita nggak lemah lembut, nanti suatu saat dituntut di akhirat. Dan yang terakhir, wa anfaqa 'alal walidaini, dan memberikan duit kepada kedua orang tua. Nah, anfaq ini diperuntukkan kepada orang tua yang tidak mampu. Makanya saya katakan, orang tua itu siapa yang menafkahin? Kalau dia bisa masih punya penghasilan, maka nggak wajib dinafkahi. Tapi kalau dia nggak punya penghasilan, maka anaknya yang wajib menafkahi. Itu wajib itu. Yang namanya anak, kalau ngeliat bapaknya sudah nggak kerja, jadi apa namanya, anaknya yang wajib menafkahi, ya, gantian supaya dapat berkah dari orang tua.